Sebagai sesama manusia, kita punya kewajiban membantu orang tanpa harus memandang agama dia apa, suku dia apa, ras dia apa, ataupun latar belakangnya. Rasa kemanusiaan kita menuntut kita untuk peduli terhadap sesama. Terlebih kita diberikan hati yang susah melihat kalau orang susah. Ya, bukan berarti juga nggak ada orang yang senang melihat orang susah. Tapi ini saya berbicara terhadap orang yang susah melihat orang susah. Tapi ingat, kebaikan tanpa logika bisa menjadi bumerang karena ada garis tipis antara tulus menolong dan bodoh karena dimanfaatkan secara psikologis. Nah, secara psikologis ada 6 tipe orang yang justru haram hukumnya untuk kita bantu. Bukan karena kita pelit, tapi karena bantuan kita itu akan menghancurkan masa depan ke-6 orang berikut. Lalu apa saja tipe ke-6 itu? Pertama adalah penjudi. Kenapa saya mengatakan penjudi pertama? Karena saya pernah berada di sana dan sampai sekarang banyak juga orang yang saya temukan seperti itu. Penjudi adalah orang yang merusak finansialnya sendiri demi taruhan, lalu kelimpungan saat dikejar utang, atau mungkin sekedar uang rokok, makan, dan lain sebagainya. Dengan menolong orang yang suka main judi, sama saja kita memberikan modal baru untuk bandar. Para penjudi, mereka tidak akan pernah kapok selama mereka tahu ada kita yang selalu siap membereskan kekacauan yang mereka buat. Cara kita satu-satunya adalah tolong jika mereka meminta uang. Kita tawarkan bantuan hanya kalau mereka mau dibawa ke tempat rehabilitasi atau terapi psikologi, ataupun ketika kita sudah tahu mereka benar-benar sudah tobat dalam judi itu. Tipe kedua adalah pemalas. Orang yang fisiknya sehat, otaknya berfungsi normal, tapi memilih menganggur dan menggantungkan hidup dari belas kasihan orang lain. Memberikan bantuan kepada pemalas ibarat kita memberikan racun kepada mereka. Racun karena semakin sering kita membantu mereka, semakin malas mereka bekerja dan untuk bertahan. Jadi dengan memberikan bantuan kepada pemalas, kita hanya memelihara sifat parasit mereka. Jadi jangan pernah memberikan bantuan uang tunai maupun makanan instan kepada para pemalas. Kalau ingin memberikan bantuan, berikan mereka lowongan informasi pekerjaan supaya mereka tertantang untuk bekerja. Dan jika mereka menolak, tinggalkan begitu saja. Tipe ketiga adalah benalu. Benalu ini adalah orang yang sengaja menggantungkan hidupnya kepada kita dan membuang-buang energi kita, waktu kita, uang kita tanpa ada timbal balik dari mereka. Beda loh ya, kalau ada timbal balik itu bukan benalu namanya. Hanya menempelkan hidup tanpa ada timbal baliknya untuk kita. Paling yang ada timbal baliknya hanya sekedar memuji-muji saja tanpa mau disuruh kerja. Karakter benalu selalu menganggap kebaikan orang lain itu sebagai sebuah kewajiban. Sekali kita memberi longgaran, mereka akan menuntut kita lebih di kemudian hari, bahkan merasa berhak atas apa yang kita miliki. Jadi kita harus memberikan batasan yang tegas kepada para benalu agar mereka berhenti dari sikap itu. Kita harus mampu mengatakan tidak kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Keempat adalah si gengsi atau gaya hidup. Mereka rela meminjam uang sana demi terlihat mewah. Kemudian mereka menghabiskan waktu berfoya-foya, dugem dan lain sebagainya, menonton konser
Kemudian nanti ketika ditagih orang, mereka seolah-olah menjadi korban dari keadaan. Karena pemerintah lah, karena nggak ada lowongan pekerjaan lah, dan lain sebagainya. Padahal uang mereka semua habis buat gengsi mereka sendiri atau foya-foya. Jadi jangan pernah memberikan bantuan orang itu karena kita hanya membiayai kehidupan mewah mereka atau rasa. Jadi biarkan mereka merasakan supaya mereka bisa kembali kepada realita hidup yang sebenarnya. Nah, tipe yang kelima adalah manipulatif emosional. Mereka ini biasanya kita kan teman, kita kan saudara, masih sih pelit sama saudara gitu. Padahal nanti kalau mereka udah sukses, ya udah lupa sama kita. Jadi hubungan yang sehat itu didasarkan pada ketulusan, bukan pemerasan emosional. Menolong orang seperti ini hanya akan membuat psikologi kita secara terus-menerus dijajah dan dimanfaatkan. Jadi bagaimana caranya? Singkirkan semua rasa bersalah itu dan katakan begini saja, maaf saya tidak bisa membantu sama sekali. Terus tipe keenam dan tipe terakhir adalah si keras kepala dan hobi mencari alasan. Setiap hari mengeluh hidupnya susah, hidupnya buruk, tapi selalu menolak dan mengkritik serta mencari 1000 alasan saat kita memberikan solusi atau peluang kerja untuk dia. Kita harus sadar, tipe orang ini sebenarnya tidak mencari jalan keluar. Mereka hanya mencari perhatian dan panggung untuk dikasihani tanpa harus keluar keringat. Jadi berhentilah membuang energimu untuk memikirkan nasib mereka. Cukup kita mendengarkan saja keluhan mereka. Lalu kita ganti topik pembicaraan tanpa menawarkan. Nah, membantu sesama itu mulia, tetapi menolong orang yang salah justru memelihara penyakit mental mereka. Ingat, kebaikan tanpa ketegasan bukan lagi sebuah bentuk ketulusan, melainkan kebodohan yang menyengsarakan diri sendiri. Kita harus menyayangi energi, waktu dan materi kita untuk orang-orang yang memang benar-benar berjuang dan berbenah. Karena terkadang bantuan terbaik untuk keenam tipe tadi adalah dengan membiarkan mereka jatuh agar mereka tahu rasa bagaimana cara berdiri sendiri. Jadilah orang baik, tetapi pakai logika. Atau bagaimana menurut kawan-kawan semuanya?